Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini, di bagian ini, Mas Rian akan mendapatkan suatu masalah. Kira-kira masalah apa ya? Untuk selengkapnya, kita saksikan aja video ini. Tapi sebelum itu, biasa, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Aku berkeinginan untuk masuk ke sana sekedar melepas kangen dengan nenekku. Tapi saat aku mau masuk ke rumah nenek, tiba-tiba Sinta menjentikkan jarinya layaknya Thanos di film Avenger. Tiba-tiba seolah dunia runtuh terlihat dari depan, yaitu rumah nenekku seperti runtuh gugur ke bawah. Begitu juga dengan jalanan yang kemudian mendekat padaku, hingga akhirnya aku terjatuh seperti terjun dari atas dan tiba-tiba aku terbangun dan sudah berada di kamar kosku lagi. Aku terbangun dengan nafas yang ngos-ngosan karena rasa takut tadi saat aku terjun dari ketinggian di dalam mimpi. Jeleknya lagi, Sinta udah ada di depanku sambil cengengesan seolah tidak berdosa. Kenapa Yan? Mukamu jelek banget kayak gitu, ejek Sinta padaku. Dasar cewek sinting. Lagi enak-enak ngimpi tuh malah kamu lenyapin sih, gimana? Ucapku dengan nada kesal. Ya, nggak usah manyun gitu mukanya, Yan. Terlihat wajah Sinta menirukan ekspresi wajahku. Apalah, aku nggak manyun tuh, biasa aja kok. Dengan nada kesal sambil beranjak keluar kamar. Lah, marah-marah dia. Dan kamu sendiri yang nyuruh aku kan? Biarin marah. Emang cuma kamu yang bisa ngambek. Sekali-kali akulah yang ngambek. Masa iya kamu terus? Sambil keluar kamar kemudian duduk di depan. Malah duduk ini. Ini udah waktunya sholat. Udah buruan sana, siap-siap. Bentar, lagi capek tak. Jantung juga hampir copot gara-gara cewek sinting. Lagi enak-enak ngimpi malah dihancurin. Lah, nih anak beneran ngambek ternyata. Mau sholat sekarang apa enggak? Terlihat Sinta mulai sedikit mengancam. Iya, bentar lagi cerewet aja kamu, jawabku enteng. Serius, gak mau sekarang nih sholatnya? Jangan sampai tanganku jewer kuping kamu loh, terus aku tiup kayak kemarin itu. Ancaman Sinta mulai dilancarkan. Hehehe, iya deh, iya. Sekarang juga aku berangkat kok. Sambil melangkah ke kamar mandi buat ngambil wudhu. Pikirku daripada kupingku dibuat budak lagi sama Sinta, mending ku turuti saja keinginan dia. Tapi aku sholat karena Allah ya. Ya, setelah sampai di kamar mandi, aku tidak langsung mengambil air wudhu. Aku menyalakan keran air, tapi bukan langsung berwudhu. Aku hanya bermain dengan air sambil mengerutu karena kelakuan Sinta tadi di mimpi. Lagi asik main sambil ngegerutu, tiba-tiba ada tangan narik kupingku. Lalu Rian, ayo, masih mau ngomel sendiri nih sambil main air atau mau wudhu nih sekarang? Ayo terus sholat cepet. Terdengar suara Sinta lembut tapi mengancam. Iya tak, ini juga mau sholat kok. Lepasin dulu ya tangannya, sakit tak? Enggak, pokoknya wudhu dulu baru aku lepas. Iya, mana bisa tak? Yang ada batal terus nih wudhuku. Lah kok bisa? Tanya Sinta polos. Lah iyalah, kamu kan cewek, aku kan cowok. Udah buruan lepas dulu. Iya. Ya udah buruan. Aku tetap di sini tapian. Ya jangan toh, aku kan mau pipis dulu. Malulah kalau kamu di sini. Alah, ngapain malu? Biasanya mandi tak lihat aja nggak malu. Hihihi. Dasar malu nggak tahu malu, gerutuku dalam hati. Dan terpaksa
Aku kencing dengan ditemani Sinta di sana, tapi tetap sebisa mungkin Sinta tidak melihat pusakaku. Terlihat Sinta menggodaku dengan berpura-pura mau mengintip pusakaku saat kencing. Kenapa aku bilang pura-pura? Kalau dia mau ngintip beneran, dia pasti akan langsung menghilang, terus muncul lagi di depanku. Setelah selesai dengan urusan kloset, aku pun mengambil wudhu dan bergegas untuk sholat. Diusahakan ya teman-teman, berwudunya jangan berbarengan dengan yang ada WC-nya. Oke, kita lanjut. Setelah selesai sholat, aku kembali berbaring di kamar sambil bermain HP. Kali ini aku coba menghubungi Via. Barangkali dia bisa balas chatku walau masih dalam kerja. Aku chat setelah sholat maghrib. Aku hanya chat menanyakan dia sedang apa dan gimana kerjaannya. Aku tunggu 5 menit, 10 menit, ternyata belum ada balasan dari Via. Ya, aku pikir berarti dia tidak bisa bekerja sambil main HP. Maklum, karena nemu cewek agak bening dikit, bawaannya pengen komunikasi terus. Aduh. Karena Via belum balas, kemudian aku letakkan HP-ku dan aku lihat jam udah nunjukin ke angka 7, dimana sebentar lagi waktu sholat isya akan datang. Entah kenapa saat itu suhu kamar terasa panas, tidak seperti biasanya. Sinta sedang duduk manis menonton TV yang sejak tadi sore tidak aku matikan. Kebiasaan buruk yang susah ditinggalkan. Padahal TV sama sekali gak aku tonton. Karena suasana kamar yang panas, aku pun pergi keluar dan mengambil handuk untuk aku mandi. Ya mau gimana lagi, karena kamar panas keringat jadi mengucur deras. Setelah aku ambil handuk, aku menuju ke kamar mandi untuk segera membersihkan badanku dari keringat yang udah membuatku risih. Sampai di kamar mandi, aku tutup pintu dan mulai aku melepas pakaianku hingga tak tersisa sehelai benang pun di tubuhku. Aku mengambil air dengan gayung dan aku siramkan di badanku. Saat aku siram badanku dengan air, aku tak merasakan rasa segar sama sekali karena air yang aku pakai mandi ternyata sedikit hangat, sehingga tidak berefek sama sekali. Hampir kuhabiskan seluruh air di bak, tapi belum aku menemukan kesegaran hingga sampai Sinta seperti biasa datang tiba-tiba dan membuatku kaget. Oh ya, buat teman-teman, kalau mandi dari kaki ke atas ya, jangan kepala dulu, tapi telapak kaki dulu, baru ke atas, oke? Oke, kita lanjut. Sinta, kamu ini biasaan deh. Kalau mau muncul kasih tanda kayak dulu lah. Wangimu itu loh, aku udah jarang nyiumnya. Hehehe. Iya maaf. Lagian kamu mandi lama banget. Ngapain aja sih? Pasti ritual sama sabunnya. Tatapan Sinta penuh dengan kecurigaan. Dasar cewek mesum, ini airnya agak anget, makanya aku belum ngerasa seger. Jadinya enak di sini. Oh, dasar pemborosan. Sini aku bantu. Sinta menyuruhku berbalik badan. Setelah aku berbalik badan, kemudian aku merasakan ada tangan yang menyentuh belakang pinggangku yang perlahan bergerak maju hingga akhirnya tangan itu memelukku. Ya, itu tangan Sinta. Sepertinya dia membuat aku merasa nyaman seperti dulu waktu pertama aku tahu tentang Sinta. Saat tangan Sinta udah memelukku, tanpa aku sadari, pusakaku berdiri dengan tegaknya yang membuat aku sangat malu karena itu. Sinta, apa harus gini sih? Udahlah, gak usah. Aku malah rasa gak enak. Kenapa? Pusakamu bangun. Udah gak usah dipikirin, aku lagian gak lihat kok. Ya walaupun Sinta bilang dia gak ngeliat, aku ngerasa gak enak dengan ini. Tapi seperti kebiasaan Sinta, kalau aku belum selesai dengan urusanku, dia pasti dia akan pergi. Hingga akhirnya aku mandi dengan Sinta. Bisa dibilang begitu ya. Saat tangan Sinta memelukku, air yang aku siramkan berubah menjadi segar. Ya, walau rasa itu gak enak, tapi tetap aku lanjutkan mandi hingga akhirnya selesai. Sinta pun sudah melepaskan tangannya dan aku segera mengeringkan badanku dengan handuk dan segera pergi ke kamar untuk berpakaian. Namun saat aku sampai di depan kamar, aku melihat ada wanita duduk dan sepertinya menungguku. Saat aku perhatikan, ternyata itu Via sudah menungguku di kamarku. Lu Via, kau udah sampai sini? Tadi aku hubungi kok gak balas. Iya Yan, sekalian mampir kok. Tadi aku lagi kerja, jadi gak bisa disambi main HP. Aku pun menyuruh Via untuk keluar dulu sebentar karena aku mau ganti pakaian dulu. Setelah selesai dengan pakaian, aku kembali menyuruh Via masuk dan kita pun ngobrol kesana kemari hingga waktu menunjukkan pukul 10 malam.
Dan akhirnya Via pergi pamit karena merasa tidak enak jika kelamaan di kos cowok, apalagi malam hari. Dan karena badannya aku rasa sangat capek dan keringat yang masih menetes di kulit, aku putuskan untuk tidur lebih awal. Aku mulai memejamkan mataku dan tiba-tiba aku tertidur dengan cepatnya. Tapi saat itu aku merasakan matanya terpejam dan kembali bangun jam 7 pagi. Aku pastikan ini bukan mimpi, karena aku hafal betul kalau ini adalah kamar kosku. Tapi ada yang aneh dengan kondisi di luar kamarku. Ternyata di luar kamarku, aku melihat benda putih seperti salju turun dari langit. Sudah menutup atau menyelimuti seluruh halaman di kosku. Saat aku keluar, ternyata matahari belum terlihat jelas karena tertutup benda putih yang turun dari langit ini, yang membuat warna langit menjadi seperti masih pukul 5.30 pagi. Padahal saat aku bangun dan melihat jam, sudah pukul 7 pagi, yang harusnya matahari sudah menyinari dan menerangi seluruh kota. Aku mendekat ke arah benda putih dan mengambilnya dari itu untuk aku lihat benda apa sih sebenarnya yang turun ini. Saat aku perhatikan, ternyata benda halus berupa bubuk ini adalah sebuah abu dari letusan gunung yang ternyata semalam atau tepatnya sekitar pukul 11 malam telah terjadi letusan dari Gunung Kelut di Jawa Timur. Mungkin inilah yang membuat awan panas semalam tidak seperti biasanya. Karena ada kelas sekitar jam 9, tapi dengan keadaan cuaca yang seperti ini, kemungkinan kampus akan diliburkan, mengingat curah abu yang turun begitu lebat hingga jarak pandang sangat terbatas. Untuk memastikan, aku coba cek info kampus lewat website, dan ternyata benar, kegiatan perkuliahan diliburkan hingga 1 minggu untuk membersihkan abu yang pastinya akan menghambat segala kegiatan. Teman-teman ada yang ingat kejadian Gunung Kelut tersebut? Kalau ada, komen ya. Karena ada info libur kuliah, aku pikir untuk pulang ke rumah saja, di lain menghemat pengeluaran selama di kos. Aku juga bingung mau ngapain di kos 1 minggu kalau kuliah libur, dan akhirnya aku putuskan untuk pulang. Nah, karena kotaku ternyata satu kota sama Via, aku mencoba menawarkan Via untuk kuajak pulang bareng. Aku kirim lewat chat WhatsApp. Via, lagi apa kamu Vi? Pesan awal yang aku kirim ke Via. Lagi boring, abu turun kayak gini, bingung mau ngapain. Apa kita pulang aja yuk ke rumah? Lagian kan kuliah libur 1 minggu. Gimana, mau nggak? Aku nggak beranian, abu turun lebih. Takutnya nabrak nanti di jalan kalau nyetir sendiri. Lagian ya sih, kuliah emang libur 1 minggu, tapi pekerjaanku kan belum jelas libur apa enggak. Kalau itu gampang, ntar aku boncengin kamu, terus aku antar kamu sampai rumah. Kalau masalah kerjaan, kita tunggu ya sampai agak siang, jam 8, ada kabar apa enggak. Kalau enggak ya, kita tetap pulang. Terus kalau udah ada kabar masuknya, baru besok kita berangkat lagi bareng. Boleh sih kayak gitu ya. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Sekalian tanya teman kerjaan, barangkali tahu kabarnya. Oke Vi, aku juga siap-siap dulu. Setelah Via setuju, aku langsung siap-siap untuk pulang. Semua peralatan yang biasa aku bawa pulang aku masukkan ke dalam tas ranselku. Sinta yang tiba-tiba muncul seolah memperlihatkan mukanya yang khawatir. Yan, kamu mau pulang sekarang? Ini masih lebat loh abunya. Kalau gua agak reda dikit gimana? Saran Sinta dengan wajah khawatir. Gak apa-apa tak, biar lebih menantang. Apalagi sama Via pulangnya. Kan bisa pacu adrenalin. Oh, mau pulang sama Via juga. Berarti kamu jemput Via kan? Aku ikut ya. Aku masih penasaran dengan sosok yang ada di kos Via. Soalnya energinya kuat banget Yan. Tumben izin. Biasanya kalau aku pulang, kamu selalu ikut. Walaupun aku larang juga pasti maksa. Ya jadi kalau mau ikut, tinggal ikut aja. Sambil berberes barang yang akan aku bawa, aku sempatkan untuk membuat mie instan untuk sarapan sebelum aku berangkat pulang ke rumah. Dan selesai beberes, aku kemudian sarapan dengan mie yang kebetulan matang berbarengan dengan aku selesai berkemas. Aku nikmati mie instan yang aku buat hingga HP ku berbunyi dengan tanda notifikasi
pesan masuk. Aku lihat HP-ku dan ternyata Via sudah memberiku kabar. Yan, yuk kita jadi pulang kan? Aku udah dapat kabar dari kerjaan, ternyata juga diliburkan 1 minggu. Oh oke siap Vi, aku lagi sarapan dulu ya. Habis ini langsung ke kosmu. Oke Yan, aku tunggu ya. Aku percepat sarapanku supaya bisa berangkat lebih awal dan sampai rumah pun nggak sampai sore. Setelah sarapan selesai, aku cuci bekas piringku tadi supaya saat aku tinggal selama 1 minggu tidak ada yang namanya barang kotor di kos. Dan setelah semua beres dan siap untuk ditinggal, aku bawa ransel yang udah aku siapkan tadi. Tak lupa juga aku memakai masker yang selalu aku pakai kalau mau pulang. Tapi kali ini aku memakai masker 2 lapis, mengingat hari ini sedang turun abu akibat letusan gunung Kelut tadi. Kalau sekarang pakai masker takut corona ya. Oke lanjut. Setelah persiapan siap, masker siap, helm siap, tas ransel udah menempel di punggung. Kemudian aku bergegas berangkat ke kos Via untuk menjemputnya. Aku keluarkan motor dan terlihat seluruh daerah tertutup abu, membuat semua jalan dan pepohonan berubah warna menjadi putih, seolah ditutupi oleh salju. Aku pacu motor pelan, mengingat jalan yang tertutup abu ini bisa saja berubah menjadi jalanan yang sangat licin. Saat memasuki jalan raya, tidak seperti biasanya, yang kalau jam segitu udah ramai dengan kendaraan berlalu lalang. Tapi kali ini hanya beberapa mobil dan motor saja yang aku temui. Debu-debu yang berterbangan karena efek angin dari kendaraan membuat jalanan semakin tidak terlihat. Sinta yang dari tadi mengikutiku menyuruhku untuk berhati-hati dengan semua kemungkinan yang ada. Hingga sampai di jalan karena debu abu yang berteberangan dan marka jalan yang tertutup, aku sampai tidak menyadari kalau aku sudah masuk jalur lawan arah. Di depanku hanya terlihat abu yang berterbangan, hingga aku melihat abu yang berterbangan itu terlihat semakin kesini kok semakin hitam warnanya. Hingga tiba-tiba Sinta berteriak kepadaku untuk segera membanting motorku ke arah kanan, dan ternyata hampir saja aku celaka. Abu yang tadi itu ternyata menutupi mobil box berwarna hitam. Karena abu yang sangat pekat, aku tidak bisa melihat mobil itu, yang membuatku hampir saja tertabrak karena masuk jalur lawan arus. Untung saja Sinta menyadarkan dan memperingatkanku dengan jantung yang masih berdetak tidak karuan. Aku lanjutkan perjalananku dengan kecepatan yang lebih lambat supaya bisa lebih fokus, dan akhirnya aku sampai di kos Via. Setibanya di kos, aku mengabari Via lewat HP dan memberitahu dia aku sudah ada di depan. Sambil menunggu Via keluar, aku seperti biasa menunggu di atas motor sambil dihujani abu yang masih terus turun. Saat aku menunggu di luar, kejadian sama terjadi lagi. Aku merasa ada yang memperhatikan aku dari jendela kos Via. Ternyata tidak hanya aku saja yang merasakan. Ternyata Sinta juga melihat sosok itu. Terlihat dari ekspresi wajah Sinta yang berubah menjadi serius. Ada apa tak? Apa kamu lihat sesuatu? Aku sempat merasakan ada sosok yang melihatku dari dalam, sama persis waktu aku pertama kesini. Iya Yan, aku melihat sosok yang dari tadi memperhatikan kita semenjak kita datang. Apa menurutmu dia akan mengganggu kita tak? Entahlah Yan, aku belum bisa menyimpulkan. Tapi dari energinya sepertinya dia menaruh rasa benci padamu. Hah? Benci padaku? Emang kenapa tak? Aku bahkan baru 2 kali ini kesini dan masuk pun belum pernah. Ya aku mana tahu Yan. Yang jelas aku merasakan hal itu. Dia menaruh rasa benci sama kamu. Apa aku harus cek ke dalam sosok apa sebenarnya dia? Terserah kamu aja tak. Kalau memang dirasa perlu silakan saja. Barangkali nanti dia ganggu Via, malah gak lucu kan. Udah sana coba aja cek. Setelah itu Sinta langsung masuk ke kosan Via. Dan setelah itu aku hanya menunggu Via di luar sambil sesekali membersihkan jaket dan helmku karena udah menumpuk abu lumayan tebal di badanku ini. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Via keluar dari kosnya dan segera menghampiriku dengan membawa tas ransel. Hehe, maaf Yan, lama ya kamu nunggu. Ah, enggak juga Vi, udah siap.
barang udah dibawa semua yang mau dibawa pulang. Udah kok, yuk berangkat. Bentar, kamu gak pakai masker? Gak punya aku ya. Nanti beli aja lah di Indomaret pas lewat. Tapi bahaya Vi, ini pakai punya aku dulu. Kebetulan aku pakainya double maskernya nih. Aku memberikan masker yang udah aku pakai tadi. Maaf ngerepotin ya Yan. Udah kan sip, kita berangkat ya. Akhirnya kita pun mulai perjalanan pulang dengan tetap bermandikan abu vulkanik Gunung Kelut. Saat aku sudah berangkat pulang, Sinta belum juga keluar dari kosan itu. Karena aku sudah siap dengan Via, otomatis Sinta aku tinggal. Pikirku, palingan dia nanti juga nyusul sendiri. Perjalanan pulang, kami terus diguyur abu hingga sampai perkebunan angker itu. Ternyata, walaupun siang hari, hawa horor yang kurasakan di malam hari masih terasa hingga siang, walau sedikit berkurang. Karena debu yang masih turun meski curahnya sudah berkurang, tetap membuat perkebunan itu terlihat seram karena tetap dalam keadaan sepi. Karena aku sedang ada teman, makanya di saat melintasi kebun itu, aku tidak merasa khawatir akan gangguan yang biasa aku alami. Dan perjalanan berlanjut hingga akhirnya kita sampai di kota tercinta, di mana abu sudah tidak turun lagi di kotaku ini, tapi sudah berganti dengan hujan air. Sehingga membuat jalan kembali kelihatan penuh dengan warna. Tapi sayangnya, hujan ini membuat jalan menjadi sangat licin. Soalnya air bercampur dengan abu membuat roda tidak bisa menggigit permukaan aspal dengan maksimal. Sempat beberapa kali aku dan Via hampir terpleset di tikungan. Tapi karena aku sudah pandai menyeimbangkan semua itu, bisa aku atasi dengan mudah. Hingga akhirnya aku dan Via sampai di rumahnya. Alhamdulillah, akhirnya sampaian. Mampir dulu yuk, ajak Via untuk mampir. Makasih Vi, besok aja gampang. Ini baju udah kotor banget, gara-gara tadi habis kena abu, langsung kena air. Jadi gini, aku pulang langsung aja ya. Salam buat orang tuamu aja. Seriusan mau langsung? Udahlah yuk bentaran aja. Makasih Vi, tapi beneran aku langsung aja. Aku duluan ya. Oh ya udah, makasih ya Yan. Tanpa ku jawab perkataan Via tadi ya, aku langsung pergi dan bergegas pulang. Dan akhirnya setelah perjalanan jauh itu, aku sampailah di rumah yang otomatis membuat kedua orang tua aku kaget. Soalnya kebiasaanku pulang selalu tidak memberi kabar. Ya meski kaget akan kepulanganku, tapi mereka tetap seneng karena anaknya bisa kumpul lagi di rumah. Sesampainya di rumah, aku lepaskan semua pakaian yang aku kenakan karena kotor tadi dan ku masukkan ke mesin cuci dan segera bergegas mandi. Setelah selesai mandi, aku pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Semua berjalan seperti biasa. Aku masuk kamar dan kemudian melepas handuk dan mencari pakaian yang akan aku pakai. Tapi saat aku lepas handuk dan otomatis dalam keadaan telanjang, tiba-tiba Sinta muncul yang jelas membuatku kaget. Cewek Sinting, sudah aku bilang berkali-kali kalau mau muncul itu jangan dadakan gitulah. Aku lagi telanjang gini main muncul aja. Sambil ku pegangi pusakaku dan mencari celana untuk segera aku pakai. Ngapain izin? Kamu aja tadi berangkat langsung ninggal aku aja kok. Jadi balas dendam nih tak? Enggak, biasa aja tuh. Wajah manyunya muncul lagi nih Sinta. Maaf deh, habis kukira kamu masih lama. Lagian kalau aku nunggu kamu, Via pasti tanya aneh-aneh. Kenapa masih diem? Orang aku cuma nunggu dia kan, taunya. Iya deh. Emang tadi ada apa tak di kos Via? Kok kamu lama? Intinya kamu harus hati-hati sama sosok yang di kosan Via. Tapi kalau dia sampai ganggu kamu, aku yang bakal bertindak. Emang kenapa tak? Jadi sosok yang ada di kos Via itu adalah sosok makhluk berwujud laki-laki berbadan besar tinggi berkulit hitam sedikit hijau dengan sisik di sekujur tubuhnya, kepala yang memiliki tanduk dengan rambut yang jarang alias sedikit botak dengan mata yang tidak sempurna. Ya, intinya hati-hati aja ya Yan.
Kok bisa dia ada di sana tak? Apa dia emang penghuni sana? Menurutku bukan, Yan. Dia berasal dari tempat kerja Via. Yang kurasa sosok itu suka sama Via. Makanya dia ngikutin sampai ke kosnya. Tadinya dia mau ngikut ke sini, ke rumah Via maksudnya. Lah, jadi aku saingan sama setan dong. Wah, nggak beres ini. Ya bisa jadi, Yan. Terus kira-kira dia nyusul ke rumah Via nggak ya? Oh, kalau itu sih aku nggak tahu. Mungkin bisa jadi dia nyusul. Kamu bisa ngecek nggak tak? Enggak ah. Lagian kalau dia nyusul, dia pasti nggak akan ngapa-ngapain Via kan. Keluarganya lumayan taat dengan agama. Jadi sosok itu pasti nggak berani masuk rumahnya. Iya juga sih tak. Sepertinya iya. Paling nggak kamu ceklah ke sana, please lah. Ah ogah, aku mau pergi. Dah. Sekejap Sinta langsung hilang dari pandanganku. Obrolan dengan Sinta sempat membuatku kepikiran sama Via. Tapi karena Sinta bilang tadi keluarga Via itu keluarga yang taat agama, sepertinya aku tidak perlu khawatir dengan dia. Jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Karena dari tadi badanku merasa capek setelah perjalanan pulang, aku harus membersihkan motorku dari abu yang menempel. Akibat dihujani abu, kemudian dihujani air hujan, sehingga banyak sekali abu yang belepotan di motorku. Jadi setelah mengantar Via, aku berberes barang, kemudian mandi, terus cuci motor, dan ngobrol sama Sinta tentang sosok tadi yang ada di kos Via. Setelah itu pun, aku membantu membersihkan rumah dari abu yang memang membuat halaman dan sekitar rumah jadi kotor. Makanya gak sempat untuk beristirahat setelah pulang tadi. Karena tubuhku kecapean, makanya aku memutuskan untuk tidur lebih awal dari biasanya. Kurebahkan tubuhku di kasur kesayanganku dengan bau khas rumah yang selalu aku rindukan setiap minggunya. Akhirnya, kini bisa kurasakan lebih awal dari biasanya. Gak perlu waktu lama untuk aku tertidur, karena badan yang sangat capek membuatku gampang sekali untuk aku tidur. Mungkin karena aku merasa terfikirkan oleh Via dan sosok yang menyukai Via itu. Di dalam mimpi pun tak luput aku diproyeksikan dengan hal itu juga. Aku berada di depan sebuah rumah sederhana. Tembok rumah yang masih berupa susunan batu kali yang dipecah, kemudian disemen hingga menjadi tembok. Jendela kaca yang bening sehingga bisa terlihat isi rumah dari luar. Lantai yang hanya dilapisi semen tanpa ada keramik di atasnya yang membuat kesan sangat sederhana dari pemiliknya. Aku sangat tidak asing dengan rumah tersebut. Setelah aku ingat-ingat, ternyata rumah itu adalah milik keluarga Via. Suasana rumah yang sepi dengan guyuran abu vulkanik persis seperti tadi siang. Entah kenapa aku hanya berdiri di depan rumah itu, seperti sedang menunggu seseorang. Tak lama setelah itu, terdengar suara motor mendekat ke arah rumah Via ini. Terlihat seseorang menggunakan motor berboncengan mendekat. Awalnya, wajah mereka tak begitu jelas karena tertutup kabut hitam yang hanya di area kepala saja. Namun, kabut hitam itu perlahan menghilang bersamaan dengan kedua orang yang berboncengan itu semakin dekat denganku dan rumah Via. Aku terkejut dengan wajah mereka yang sangat aku kenali. Sosok yang membonceng itu adalah sosok Via yang sedang membonceng seorang cowok yang mengantarnya pulang. Dan kalian pasti bisa menebak kalau cowok itu siapa ya? Iya, itu adalah diriku. Aku melihat diriku sendiri sedang memboncengkan Via pulang dari suatu tempat. Dan sesampainya mereka di depan rumah Via, aku masih mengingat kata-kata yang mereka ucapkan, sama persis dengan yang aku katakan tadi pada Via. Alhamdulillah, akhirnya sampean. Mampir dulu yuk, ajak Via untuk mampir. Makasih Vi, besok aja gampang. Ini baju udah kotor banget gara-gara tadi habis kena abu, terus langsung kena air. Jadi gini, aku pulang langsung aja ya. Salam buat orang tuamu aja. Seriusan mau langsung? Udah ya Yan, ayo beneran aja. Makasih Vi, tapi beneran, aku langsung aja. Aku duluan ya. Oh ya udah, makasih ya Yan. Anehnya,
aku berada di depan mereka. Dan mereka sama sekali tidak merespon atau menanggapi kalau aku ini ada. Setelah diriku tadi pergi, Via terlihat langsung masuk rumahnya. Via disambut oleh kedua orang tuanya dengan senyuman ramah dan pelukan hangat. Setelah Via masuk, aku berusaha menyusulnya masuk ke dalam. Tapi saat aku akan beranjak masuk, tiba-tiba ada sesosok kabut hitam berjalan masuk dengan kilat. Dan saat berada di depan pintu masuk rumah Via, kabut hitam itu berubah bentuk menjadi sosok yang dideskripsikan oleh Sinta tadi. Ya, sosok itu seperti sadar akan adanya diriku di depan rumah Via. Dengan kepalanya yang menghadapku, kemudian tersenyum dan langsung masuk ke rumah Via melewati atap rumah. Refleks aku langsung berlari masuk menuju pintu rumah Via, dan saat aku coba membuka pintu rumah ternyata tanganku tidak bisa menggapai gagang pintunya, seolah tembus. Dan saat aku coba menyentuh pintu, ternyata benar. Tanganku langsung menerobos masuk dan tidak mengenai pintu itu. Karena langsung sadar, aku bisa menembus pintu. Aku pun beranjak masuk tanpa permisi. Di dalam rumah, terlihat Via sedang beristirahat sambil bercengkrama dengan ayah ibunya. Tak lama setelah itu, Via pamit kepada ayah ibunya untuk mandi sebentar untuk melepaskan rasa penat yang Via rasakan karena kecapean. Kulihat Via berjalan menuju kamar mandi rumahnya. Handuk yang sudah dia bawa juga dibawa masuk. Karena orang di rumah ini tidak melihatku ada, maka aku putuskan untuk mengikuti Via karena aku khawatir dengan sosok makhluk yang tadi muncul akan mengganggu Via. Dan setelah sampai di kamar mandi, Via segera melepaskan semua pakaiannya, mulai dari baju, celana, dan lain-lain. Ya, sebenarnya tidak sopan untuk melihat seseorang yang sedang mandi, tapi mau gimana lagi, karena aku ngerasa khawatir, aku tetap nekat untuk tetap dekat dengannya. Setelah itu pun, dia langsung memulai proses mandinya. Aku sebisa mungkin untuk tidak melihat ke arah Via, karena emang aku tidak terbiasa kan hal itu. Aku hanya memperhatikan sekeliling kamar mandi, sambil menjaga barangkali sosok itu muncul. Sempat aku melihat di langit-langit, muncul bercak berwarna merah, yang aku rasa itu berbentuk benda cair, yang kemudian menetes dan mengenai pundak Via. Awalnya Via tidak menyadari akan tetesan cairan merah itu, hingga tetesan kedua menetes dan mengenai tepat di dadanya dan diketahui itu adalah darah. Baru dia menyadari akan hal itu yang membuatnya berteriak dan memanggil kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya kemudian datang ke kamar mandi. Via sudah mengenakan handuk dan menyampaikan apa yang dialami tadi. Bekas darah yang menetes tadi pun masih membekas di dadanya, yang kemudian ia tunjukkan ke ayahnya. Ayahnya pun merespon dengan menengok ke arah loteng, kemudian mengeceknya, dan ternyata di sana tidak ada apapun, tidak ada hewan mati atau apapun yang bisa menjadi sumber akan adanya darah itu. Ayah Via menyarankan untuk segera menyelesaikan mandinya dan kemudian bergegas berganti pakaian. Via pun mengikuti arahan dari ayahnya. Setelah selesai mandi, kemudian Via langsung bergegas masuk ke kamar dan berganti pakaiannya. Ya seperti tadi, karena aku masih khawatir, aku terus mengikuti Via dan ikut masuk ke kamarnya, menjaganya berganti pakaian. Hal yang sudah kuduga pun terjadi. Sosok yang telah aku tunggu tadi ternyata benar-benar datang dan mendekat pada Via. Terlihat sosok itu memeluk Via, tapi Via tidak merasakan hal itu dan tidak menyadari ada yang sedang memeluknya. Aku pun berusaha melepaskan sosok itu dari tubuh Via. Tapi ternyata hal yang sama dengan pintu rumah Via itu pun terjadi pada sosok itu. Aku sama sekali tidak bisa menggapai sosok itu. Terlihat tubuh Via yang belum mengenakan pakaian dipeluk oleh sosok itu, dan terlihat juga sosok itu melihat ke arahku sambil tersenyum puas melihatku yang tidak bisa menolong Via. Untuk perhatian ya, teman-teman cewek di sini ini yang nyimak, kalau mau mencopot pakaiannya, bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai lupa. Pada nggak mau kan kejadian kayak Via? Oke lanjut. Hal yang tak terduga terjadi. Sosok itu kemudian mencium Via tepat di lehernya. Emosiku memuncak dengan apa yang dilakukan sosok itu. Terlihat Via sepertinya menjadi lemas tak berdaya setelah sosok itu menciumnya. Aku hanya teriak tanpa bisa melakukan apapun. Terdengar suara tawa dari sosok itu hingga sangat menggelegar.
tawa makhluk itu membuatku terbangun dari tidurku. Tapi anehnya, aku sempat mendengar suara tawa makhluk itu saat terbangun, walau hanya sebentar. Aku yakin ini bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini pasti gambaran yang terjadi saat tadi seusai aku mengantar Via. Saat aku bangun dari tidurku, terlihat Nenek Lasmi, si penjaga rumah itu, mendatangiku. Dan Rian gak perlu takut. Sosok itu hanya usil saja pada Den Rian. Tapi kenapa, Nek? Padahal aku tak pernah mengganggunya. Sudah lupakan saja. Lebih baik habis ini Den Rian ambil wudhu dan segera sholat subuh. Dan saya sarankan Den Rian untuk berkunjung lagi ke rumah Via. Aku pun menuruti kata-kata Nenek Lasmi. Setelah rutinitas pagiku, aku terpikir untuk mengikuti saran Nenek Lasmi. Jam 9 aku berangkat ke rumah Via. Sesampainya di sana, aku ketuk pintu rumah Via dan aku melihat ayah Via membukakan pintu dan menyuruhku masuk sambil berkata, "Wah, Nak Rian, dari mana? Pagi-pagi sudah sampai sini." Dari rumah, Pak. Sengaja pengen ketemu sama Via." "Oh, boleh. Tapi sepertinya Via lagi gak enak badan. Coba sana, kamu temui saja di kamarnya." "Ya udah, Pak, permisi ya. Saya izin masuk ke kamar Via." Aku pun beranjak ke kamar Via. Terlihat Via sedang tertidur dengan badan yang terselimuti selimut tebal. Karena melihat keadaan Via yang sepertinya tidak enak badan, aku coba untuk mengecek suhu tubuhnya dengan tanganku. Dan setelah aku tempelkan tanganku ke kepala Via, ternyata suhu tubuhnya sangat panas. Aku teringat akan mimpiku tadi malam, dan aku coba untuk melihat leher Via apakah sesuai dugaanku. Dan saat aku cek leher Via, ternyata kira-kira di lehernya Via ada apanya ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman.